Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian pagi ini? Sehat. Sehat, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita menyerahkan diri ke tangan Tuhan. Saya meminta Wahyu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa kepada Tuhan. Baik, terima kasih Wahyu. Seperti biasa Bapak kembali absen. Saya mau cek kehadirannya. Ya, tidak masalah. Kalaupun ada beberapa teman yang tidak hadir hari ini, maka pembelajaran kita tetap kita laksanakan secara daring. Ya, baik. Untuk hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Itu lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah masuk pada media pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, dan pembelajaran 1 dan 2 sudah kita selesaikan. Pada hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ketiga di tema 2 subtema 1. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang, ini masih mengenai sumber energi. Pada pembelajaran pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber energi, tentang matahari. Pada pembelajaran yang kedua, kita telah mempelajari tentang sumber energi, tentang air. Dan pada pembelajaran yang ketiga ini, kita akan mempelajari satu pembelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran ketiga ini nanti. Nah, sebagai tujuan dari pembelajaran kita ini nanti, itu bahwa anak-anak bisa nanti mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang akan Bapak tampilkan di slide. Sekarang, Bapak mau tanyakan ini. Tadi sebelum kalian berangkat sekolah, kalian sudah mengenakan pakaian baju putih. Itu baju itu sudah disetrika belum? Saya tanya Wahyu dulu, bajunya sudah disetrika, Wahyu? Sudah, Pak. Nah, Divan, tadi sudah makan ya, Nak? Sudah, Pak. Nah, makan apa? Makan nasi. Nah, bagus. Berarti untuk pembelajaran 3 kali ini kita akan mempelajari tentang sumber energi yang berasal dari listrik. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Lampu. Hah? Lampu. Lampu. Bola lampu. Ya, ada gambar bola lampu. Bagus. Di rumah pasti kita dapatkan ini. Kita sering melihat di rumah, di sekolah, di mana-mana kita melihat yang namanya bola lampu ini. Ini sangat penting sekali. Dan ini sumbernya berasal dari listrik. Nah, kemudian ini Bapak mau nampilkan sebuah gambar ini, dan silakan nanti kalian mengidentifikasi apa-apa saja gambar yang ada di yang tampil di slide saat ini. Saya pertama menanyakan kepada Juni. Juni, apa yang kamu lihat dari gambar ini, Nak? TV, jam, sofa. Bagus. Oke, Wahyu, apa yang kamu lihat dari gambar ini, Nak? Seorang bapak-bapak yang sedang duduk di sofa dan melihat TV. Dan ada AC yang sedang mendinginkan ruangan. Bagus. Alex, apa yang kamu lihat dari gambar ini, Nak? Kulkas. Bola lampu. Bola lampu, bagus. Divan. Yang duduk di sofa. Ya, yang duduk di sofa. Nah, kita sudah mengidentifikasi semua apa-apa yang ada di gambar ini. Sekarang, apa yang diceritakan pada gambar ini? Coba anak kami Bernadette, apa yang diceritakan gambar tersebut, Nak? Yang diceritakan oleh gambar tersebut yaitu seseorang yang sedang menonton TV dan menyalakan AC
yang sumbernya dari listrik, Pak. Bagus. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian ada soal yang kedua. Coba dibaca itu, Ayu, soal yang kedua. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Ya, apa peristiwa pada gambar ini yang terkait dengan sumber energi listrik? Kulkas, Ya, TV, apa lagi? lampu, Lampu, AC. AC. Nah, baik dia TV maupun kulkas maupun AC itu bisa digunakan hanya karena menggunakan arus listrik. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menemukan gagasan pokok dari teks visual ini? Tadi temanmu si Bernadette sudah menceritakan apa yang ada di gambar tersebut. Berarti sama halnya kita sudah menemukan satu paragraf dari yang menceritakan tentang gambar ini. Sekarang kita mau menemukan seperti apa gagasan pokok dari teks visual ini. Ayo, siapa yang bisa, nak? Gagasan pokok sama halnya kalau menemukan gagasan pokok di setiap paragraf. Bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa di pertengahan paragraf juga. Biasanya gagasan pokok ini hanya sekitar satu kalimat saja, tidak panjang-panjang sekali. Dari gambar yang sudah kalian amati ini. Ayo. Saya, Pak. Ya. Gagasan Bernadette. pokok yang bisa kita ambil dari teks visual tersebut yaitu dalam setiap kehidupan manusia selalu membutuhkan yang namanya energi listrik, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya Bernadette. Ya, pintar-pintar ya anak Bapak ini. Jadi inilah gagasan pokok yang bisa kita temukan dari gambar teks visual yang setelah kita lihat di slide saat ini. Nah, coba dibacakan, nak, si Juni. Salah satu energi yang baik digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Bagus. Teruskan, Wahyu. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Teruskan, Divan. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Bagus. Nah, ini tadi listrik itu ya. Listrik merupakan sumber energi yang dapat membantu kita melaksanakan setiap aktivitas kita setiap hari. Ya, dengan adanya energi listrik ini kita dapat menyalakan lampu, menonton televisi, mendengarkan radio, menggunakan setrika listrik, dan banyak lagi kegunaan daripada energi listrik ini. Nah, tentu dalam menggunakan energi listrik ini kita tentu punya hak dan kewajiban terhadap pemanfaatannya. Nah, pada pembelajaran kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian hak? Coba, siapa yang masih ingat? Ya? Hak Ya. adalah sesuatu yang harus diterima. Bagus. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Betul. Nah, siapa yang masih ingat apa itu kewajiban? Siapa yang masih ingat apa itu kewajiban? Saya, Pak. Ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita mendapatkan hak kita. Ya, betul sekali. Nah, apa tadi yang sudah dijawab oleh Wahyu dan juga apa yang sudah dijawab oleh temanmu Bernadette itu sudah benar. Ya. 3. Ayo anak Bernadette, coba, nak, apa yang kamu lihat dari gambar ini, nak? Sekeluarga yang sedang menonton TV bersama-sama. Bagus. Nah, ini juga termasuk hak kita dalam memanfaatkan energi listrik. Artinya
Energi listrik ini bisa kita manfaatkan secara bersama-sama, bisa juga dimanfaatkan secara perorangan. Ini maksud dari gambar ini ya. Oke, lalu apa contoh kewajiban kita dalam menghemat energi listrik? Ayo, siapa yang bisa? Kalau tadi kita sudah mendapatkan hak kita bisa menghidupkan lampu pada malam hari, kita bisa menyetrika, kita bisa menonton televisi. Lalu apa juga kewajiban kita terhadap penggunaan daripada energi listrik ini? Ayo, siapa yang bisa, Nak? Selalu menghemat listrik. Jika tidak menghemat listrik, itu yang namanya memboros. Bagus, itu namanya pemborosan. Juni, apa yang kamu lihat dari gambar kedua, Nak? Lampu. Hah? Ada yang menghidupkan lampu. Ada yang Menghidupkan lampu. Ada yang menghidupkan lampu. Dari gambar 1, 2, dan 3 ini adalah contoh-contoh sikap yang tidak menghemat energi. Ya. Nah, coba dibacakan ini, Divan. Laksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Teruskan, Wahyu. Menggunakan energi listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, ini dia. Salah satu dari tujuan pembelajaran kita tadi bahwa ketika kita melaksanakan, kita dapat menghemat energi listrik, maka kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Tentu kita mulai dari rumah dulu. Kita sebagai pelajar, kita sebagai peserta didik, tentu kita punya hak dan kewajiban untuk kita laksanakan secara seimbang. Ya, kalau dengan kita melaksanakan itu, berarti kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Nah, dari pembelajaran kita ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari saat ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba, Wahyu. Yaitu tentang menghemat listrik. Karena dengan menghemat listrik, kita tidak perlu membuang banyak uang. Bagus. Bernadette, apa bisa kita simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Menurut saya, Pak, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari manusia, energi listrik sangat diperlukan. Misalnya, energi listrik itu kita gunakan ketika kita menyetrika, menyalakan lampu pada malam hari. Namun, kita juga berkewajiban untuk menghematnya. Misalnya, ketika di siang hari, maka lampu tidak perlu dinyalakan karena sudah ada cahaya matahari yang menerangi kita. Demikian saja, Pak. Bagus. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh temanmu Bernadette itu sudah benar, dan beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita adalah pertama tentang listrik, ya. Pada pembelajaran ketiga ini kita bicara tentang energi listrik, ya, di mana energi listrik ini adalah salah satu sumber energi yang sangat penting bagi manusia. Tentu dengan adanya energi listrik ini kita dapat menonton TV, kita dapat masak nasi, kita dapat pakai AC dan lain sebagainya. Nah, tentu kita juga punya kewajiban seperti yang disampaikan temanmu tadi, ya. Kita memiliki kewajiban untuk menghematnya, ya, seperti mematikan lampu pada siang hari, mematikan TV kalau tidak ditonton, dan sebagainya. Memanfaatkan barang elektronik hanya pada saat dibutuhkan saja, berarti kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Jadi itulah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi silakan nanti dibuka WA-nya, nanti Bapak kirim link tugas. Sebelum kita akhiri, saya meminta kembali Wahyu untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Silakan, Wahyu. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih Wahyu. Dan untuk seterusnya, kita akan bertemu kembali pada pembelajaran keempat.
di hari besok. Saya meminta untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Selamat pagi, Pak. Pak.